الله الذي أنزل القرآن وشرفنا بحفظه وتلاوته قد عبدنا بتجويده وحسنه ونبي من أعظم عباده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل القرآن أول كتبه الجليلة أنزل على خير خلقه عامة وابعثه به إلى خير أمة شهد كتابه المبين على لسان رسوله الصادق الأمين جعله كتابا فارقا بين الشك واليقين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب رسالة الخالدة والمعجزة الباقية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته في السر والعلن واعلموا أن من أفضل عبادة هذه الأمة تلاوة القرآن فاقرؤوا ما تيسر منه وإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين jemaah rahimakumullah, melalui kita yang mulia ini marilah kita senantiasa berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Berikan harapan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenarnya, mudah-mudahan kita sekalian hamba-hamba Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan as-sa'adah, mendapatkan kebahagiaan baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimahumullah, dengan majelis Maulid Rasul di mana-mana umat Rasulullah akhir zaman berkorban dengan mengabdikan, mengamalkan manusia pilihan Allah, manusia suci, manusia agung, mengiyakan Nabi Muhammad, baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
Kita umat Rasulullah dalam zaman bukan hanya berusaha banyak hati di dunia. Di dunia pun kita semua umat Rasulullah Muhammad dalam zaman ini yang penuh dengan kekurangan kelemahan, tentunya berharap dengan amal banyak bagaimana kita betul-betul diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hormat kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya kecintaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita sebagai umat dari akhir zaman ini. Melalui cintanya orang tua kepada ayahnya, padahal namanya orang tua itu amat sangat cinta dan sayang kepada kedua hatinya, dengan doanya mendapatkan anak-anak yang soleh min awladin Allah, menjadi anak-anak yang baik-baik, yang tentunya ada nilai manfaat kepada orang tuanya. Itu pun cinta bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan cintanya orang tua dan anaknya. Orang-orang masyarakat ini mohon kita masuk dari kesempatan hidup Allah. Jangan berikan hati kita mempunyai beberapa harta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu antaranya kegiatan yang kita cintai ini bagi Allah melaksanakan majlis Maulid Rasul dengan pembacaan sholawat Isra'i. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita dalam rangka mengabulkan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dan anak cucu kita betul-betul diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jemaah yang berbahagia, situasi nasional bahkan di internal kita tidak menutup kemungkinan berbagai permasalahan yang kita hadapi. Jangan sampai kita tertunda dalam umat Islam ini. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Bismillah, kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan Muhammad Rasul, kita hendaknya pandai-pandai mengenal hikmah dan mencari hikmah dari peringatan Muhammad Rasul. Di antaranya bagaimana kita menyusuri nama dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Masalah ini sungguh ada bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Hendaknya kita umatnya mewujudkan beberapa apa yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaknya mensuri tauladan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi
bagaimana kita berakhlak kepada orang tua kita, bagaimana kita berakhlak kepada guru kita, bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman ini krisis moral terjadi di mana-mana. Orang tua sudah tidak ada nilai harganya terhadap anaknya. Oleh karenanya masyarakat hadirin, yang tua sudah tidak dihargai oleh yang muda. Itu semuanya karena krisis moral. Risalah tersebut yang dibawa oleh Rasulullah adalah walaupun untuk kami melakukan perakhiran. Oleh karenanya masyarakat ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karenanya dengan peringatan Maulid Rasul Muhammad SAW ini, mudah-mudahan kita betul-betul diberi maunya kekuatan oleh Allah pandai mengambil hikmah dengan peringatan Maulid Rasul, dengan meningkatkan mensuri Taurat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita tingkatkan nilai manfaat kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Bagaimana kita hidup di tengah masyarakat, sudah ada nilai manfaatkah atau bahkan sebaliknya? Naudzubillah. Sekecil apapun kita berusaha bagaimana ada nilai manfaat kepada saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan kita berdoa hamba-hamba Allah untuk Rasulullah yang ada nilai manfaat berdoa alhamdulillah. Masyarakat hadirin, Rasulullah di saat ini dengan peringatan Maulid Rasul, kita berada di tengah-tengah Al-Quran. Dengan ayat Al-Quran, ribuan malaikat turun di saat ada Al-Quran dihatamkan. Oleh karenanya masyarakat hadirin, mudah-mudahan kita bisa melatih kecintaan kita kepada Al-Quran yang paling penting. Masyarakat hadirin, kita dirindukan oleh surga Allah. Siapakah mereka? Orang-orang yang istiqomah tilawatul Quran. Ketika masyarakat membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwidnya. Utamanya masyarakat hadirin, tajwidul tajwid. Kita mentajwidkan tulisan kita mentajwidkan bacaan kita. Tentunya penting sangat masyarakat hadirin mentajwidkan batin kita. Itu bersama mensulit dalam kehidupan kita Rasulullah Muhammad SAW tidak kembali menyalahkan saudara kita yang lain. Itu adalah mentajwidkan batin. Tidak pandai menyalahkan saudara kita, bahkan gemar membicarakan saudara kita yang lain. Pertanyaan masyarakat ini dengan dua majelis suara, jika majelis Al-Quran ini, mudah-mudahan kita semuanya dan rasa cinta kita ini dan seluruh warganya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, juga mendapatkan syafaat
daripada Al-Quran, tentunya kita bisa melaksanakan tajwidul batin. Kita tinggalkan, kita tahan, kita kendalikan lisan kita. Jangan gemar mencaci, jangan gemar menyalahkan saudara kita yang tidak lain. Tentunya masalah haji kita diharapkan di akhir-akhir usia kita ini dengan kita hidup amalan-amalan yang besar, mendorong wa hasun amalu. Dengan panjang umur kita ini, kita tidak kita kerjakan hal-hal yang ada nilai manfaatnya, hal-hal yang ada nilai kebagusannya. Kita evaluasi diri kita selama ini bagaimana dengan momen baru Rasul, dengan adanya majelis sholawat, dengan adanya majelis Quran, sudah bisakah kita merealisasikan kehidupan kita sesuai dengan Al-Quran? Karena Rasulullah itu adalah karena Quran, akhlak baginda Rasulullah adalah Al-Quran, mencerminkan nilai isi daripada Al-Quran. Oleh karenanya Rasulullah mudah-mudahan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga mengharapkan syafaat Al-Quran, kita mampu mensuri tauladan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda Rasulullah adalah bukti baginda yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mudah-mudahan kita diberi mampu oleh Allah, diberi maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengambil hikmah nilai daripada Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بارك الله فيك والقرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله